Kemarin kita udah unboxing dan pasang kokpit baru dengan spek Stang Pro One 3 derajat dan juga triple clamp dari Pro One Racing ya teman-teman. Dan sekarang gua bakalan review gimana pengalaman berkendara menggunakan kokpit ini. Tonton sampai habis dan mari kita let's go. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to MS Bikes MP channel again ya. Kembali lagi bersama Miss B di sini dan kali ini kita bakalan review kokpit baru ya teman-teman. Nih lihat tampilannya ya. Huhui. Sesuai janji gua di video sebelumnya, gua udah udah unboxing ya. Nih, unboxing kokpit baru lah. Jadi kemarin itu kan gua ganti segitiga, terus setang ya tentunya, setang. Dan juga ada baut komstir nih teman-teman, tapi nggak kelihatan ya, ini nih kehalangin sama stabilizer. Jadi buat teman-teman yang belum ngeliat video sebelumnya, video unboxing, video review, dan bahkan pemasangannya juga ada di satu video ya, kalian bisa tonton di video gua yang ini ya teman-teman. Oke, jadi kali ini mungkin gue bakalan ngebandingin ya antara kokpit yang baru ini sama kokpit yang sebelumnya alias kokpit standar ya teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya pembelian terworth it gue sih di tahun ini mungkin ya. Karena ini tuh sumpah enak banget cuy, nggak bohong ini mah. Ini no settingan klub ya. Jadi ini teh beneran enak. Enaknya tuh gini, yang namanya modifikasi itu kan ada look, ada fungsional ya. Kadang kalau misalkan ada beberapa part yang ngebuat looknya bagus tapi secara fungsinya jadi berkurang gitu kan. Nah, kalau gua beli ini tuh ngerasa antara look dan fungsionalnya tuh balance ya teman-teman. Balance-nya gini, look jelas lebih oke menurut gua ya dibanding yang standar. Cuman kalau quality kan ya pasti lebih kuat ya standar ya. Yang bawaan pabrik pasti lebih kuat ya. Nah, cuman dari sisi look ini tuh beneran bagus banget karena ini kan bahannya tuh CNC ya, CNC aluminium. Terus yang gue suka adalah modelnya tuh ini beneran plek-ketiplek kayak Taiga banget ya teman-teman. Dan yang paling gue suka itu sebenarnya lebih di stangnya nih. Nih karena dia ada model klem kayak gini ya. Jadi terkesan lebih padat aja gitu. Lebih padat, terus apalagi ya? Perpaduannya tuh ciamik banget lah. Sebenarnya sebelumnya itu gua sempet ngeceng segitiga merek WR3 ya teman-teman. WR3 itu bagus lah gitu, looknya kelihatan padat juga. Cuman sayangnya adalah dia tuh nggak ada baut ininya nih, nggak ada dudukan pependul baut ininya, jadi nggak ada lubangnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian pasang stangnya itu dia nggak bisa ditancapin ke sini nih bautnya gitu kan. Sebenarnya mungkin itu aman-aman aja ya, cuman buat gua itu nggak tahu suggesting atau apalah, kayak ngerasanya tuh kurang tenang aja gitu. Nah, makanya gua prefer yang ada bolong-bolongnya, dan ternyata si Pro One ini tuh bolong gitu kan. Jadi ya udah kemarin gua ambil gitu teman-teman. Nah, itu satu. Terus nah modelan ininya nih, modelan dudukan kunci ininya ini mirip banget sama Taiga. Tapi mungkin beda warna ya. Kalau Taiga itu kan dia hitam, kalau ini sewarna sama si triple clamp-nya gitu. Sebenarnya gue prefer kayak gini sih, jadi kelihatannya tuh silver semua gitu, jadi kayak lebih padat gitu. Bayangin kalau kalian ininya hitam kan, jadi ya udah yang ke expose-nya cuman bagian si segitiganya doang gitu kan. Nah, itu review buat si triple clamp ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin stangnya aja dulu ya. Stangnya itu jadi gue pakai yang 3 derajat ini ya. Sengaja kenapa gue beli yang 3 derajat, karena gini, sebelumnya itu temen gue sempet punya RR dan dia pakai kalau nggak salah 10 derajat stangnya tuh ya, gue lupa merek apa. Nah, cuman ketika gue coba itu tuh beneran kerasa nekuk banget gitu, which is jadinya tuh badan kita kan jadi ikut menunduk ya, jadi ikut bongkok gitu. Terus jadinya tuh cangkelnya pegal gitu ya, pegal. Jadi mungkin buat jarak jauh gua pribadi sih nggak begitu cocok mungkin ya kalau yang 10. Nah, kemarin sempet lihat-lihat ternyata sekarang tuh ada varian 3 derajat gitu teman-teman.
Nah kalau 5 derajat kan ada juga sama ya, cuman gua personally belum pernah coba sih kalau yang 5 derajat. Cuman karena awalnya itu gua pengen ngejar looks dan secara fungsional kurang lebih mirip-mirip sama yang original, jadinya gua ambil yang mendekati aja gitu. Makanya gua ambil yang 3 derajat. Dan surprisingly setelah gua pasang, setelah gua tes kemarin udah beberapa hari lah pakai setup ini, itu tuh gila. Jadinya tuh pas banget gitu, jadi fit banget di gua ya khususnya. Gue personally suka banget karena 3 derajat itu kan mendekati yang originalnya ya, which is yang original mungkin ya kurang lebih 0 derajat lah kalau kita ambil standar gitu ya. Jadi 3 derajat itu menurut gue minor banget, cuman jadinya tuh gak tau kenapa jadi berasa pas gitu. Apalagi gini, mungkin ada faktor dari tinggi badan juga ya. Kenapa tinggi badan? Karena mungkin tinggi badan itu mempengaruhi panjang tangan juga ya. Tapi nggak tahu ketang, cuman ya soto-sotoyan gue sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi dengan gue tinggi badan 170 cm dan panjang tangan nggak tahu berapa lah ya, pokoknya dengan fitment ini tuh berasa lebih enak dibandingkan dengan yang standar atau yang ori. Karena nggak tahu kenapa nih si tangan ke stang tuh kayak beneran pas banget, sumpah pas banget. Ada beberapa temen gua yang sempat nyobain gitu ya fitment ini. Dia tingginya lebih tinggi dari gua sih, sekitar 175 sekian lah gitu kan. Dan personally dari temen gua itu feedbacknya kurang enak karena jadinya nekuk banget gitu. Nah mungkin karena tangannya jadi rada panjang juga, jadi ini tuh ngerasa nekuk gitu kan. Cuman kalau gua jadinya tuh pas banget. Nah terlebih dari ini nih si stangnya tuh kan dia punya adjuster ya, tuh ada 2 kan. Nih bentar ya. Nah mungkin karena si stang ini tuh dia punya adjuster ya, nih adjuster ini. Jadi dia bisa mode standar, which is kalau standar itu dia si bautnya tuh dipasang di lubang yang atas ya. Jadi si stangnya jadi lebih naik ke atas gitulah. Bukan naik ke atas, maju ke depan gitulah. Jadi lebih sudut kemiringannya tek. Nah gitu. Jadi itu tuh kayak ala-ala yang standar lah gitu. Nah cuman kemarin gue sempat pasang dengan setup kayak gitu ya, ininya tuh di atas bautnya, dan ternyata kurang enak teman-teman. Karena gini, karena posisi sudut depan belakangnya itu kayak normal ya, kayak normal. Kalau ini dipasang di atas kayak normal, tapi sudut kemiringan ke bawahnya itu kan dia 3 derajat ya. Jadi kayak lebih gini nih, lebih kumahnya. Pokoknya lebih jadinya tuh nggak enak lah gitu kan. Nah gue sempet kecewa juga lah awal-awal nyobain ya. Anjir ini jadinya kurang enak gitu kan, ngapain gue beli gitu. Tapi ternyata setelah dipasang ke sini nih, ke lubang yang bawah lah ya, which is kan jadi si stangnya tuh jadi lebih narik ke belakang. Nah narik ke belakang terus sudut kemiringan 3 derajat itu jadinya tuh enak banget teman-teman. Jadi menurut gua tuh jadi lebih balance gitu. Jadi kalau misalkan dipakai santai kayak begini nih, ini masih enak gitu ya, nggak terlalu nunduk banget gitu. Dan kalau misalkan dipakai ngebut juga enak. Kenapa enak? Karena gini, kalau ngebut kan kalian cenderung badan tuh jadi lebih membungkuk ya. Wah gitu kan, lebih ngebungkuk, terus tangan lebih nekuk. Itu tuh jauh lebih enak dibandingkan yang standar atau yang ori ya. Karena yang ori kan dia kemiringan 0 derajat, jadinya tuh ya udah jadi kayak posisi push up lah. Push up kan nih kayak gitulah pokoknya. Gitu. Jadi kalau pakai yang ini dengan setup bautnya di bawah kayak gini, ini gua suka banget dan ini sangat kepake banget ya. Ya mungkin tiap orang punya setup yang beda-beda ya, dengan postur tubuh yang berbeda gitu kan, dengan komponen-komponen lain yang berbeda mungkin. Tapi kalau gua boleh rekomendasiin si setang sama si segitiga Pro-an, terutama ya stangnya yang 3 derajat itu not bad bro, enak asli sumpah. Oke, jadi secara fungsi dan look tadi udah kita bahas ya teman-teman. Nah sekarang ini adalah poin pentingnya nih, yaitu masalah harga. Nah masalah harga, dengan model begini ya, dengan harga sekian gitu kan,
Nah, nanti kalian boleh cek ya teman-teman di deskripsi video kalau mau beli atau sekedar ngecek harganya ya. Dengan harga sekian tuh menurut gua bener-bener worth it banget gitu teman-teman. Karena modelan begini kan ya selain Taiga gitu, gua nggak tahu sih ada merek lain atau enggak ya yang modelan kayak begini. Itu tuh harga bisa jauh-jauh berkali lipat lebih murah dibandingkan Taiga ya tentunya. Karena si Taiga kan ya mungkin dia dari sisi bahannya juga kan entah apalah itu ya, cuman ya pasti kuat lah gitu kan. Istilahnya mah harga tidak mengkhianati hasil. Aku masih harga pasti sebanding dengan kualitas gitu kan ya. Nah cuman menurut gua kalau misalkan kalian yang santuy lah gitu kan dengan harga sekian, nggak peduli mau merek apa gitu kan, yang penting looknya bagus ya, mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan sih teman-teman gitu. Aduh ya udah mulai cuk celak hujan kita rada-rada geber dulu dikit lah. Mari kita let's go. Wuhui. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kalian pakai tikung-tikungan ya, ini lumayan lah, jadi lebih enak lah dibandingkan yang ori ya, karena posisinya tuh kan jadi lebih meluk lah gitu. Terus apalagi ya kelebihannya ada di ini menurut gua tuh, karena ini dia jadi cenderung lebih mundur ya. Jadinya itu ketika belok, sudut beloknya tuh jadi ini nggak bakalan kena ke sini nih, ke rangka ke tanduk rusak gitu teman-teman. Ini kita coba jalan ke sini deh. Itu jadi sudut beloknya lu jadi lebih enak gitu kan. Terus apalagi ya? Paling itu sih kelebihannya mah ya. Tadi kalau kita rangkum itu dari sisi model, looks, terus fungsional, dan juga apa tadi satu lagi, harga itu menang banyak lah. Selama kalian pemakaian normal, pemakaian speeding gitu ya, harusnya mah aman lah gitu. Nah sekarang kita bahas kekurangannya ya teman-teman. Kekurangannya itu apa ya? Kekurangannya nyaris nggak ada sih menurut gua ya. Karena gini, gua nggak tahu nih secara durability itu seberapa kuat gitu ya. Ya amit-amit sih kalau misalkan sampai crash apa segala macam ya, jangan sampai lah, amit-amit ya Allah. Tapi harusnya ya tadi kata gua tuh apa namanya, kalau misalkan pemakaian normal harusnya ya aman-aman aja lah. Oh ya paling ini satu nih, bandulnya itu di paket pembeliannya kalian kan harusnya mah dapet ya, kalau nggak salah mah. Apa bisa pilih ya bisa pakai bandul atau enggak? Pokoknya kemarin pas gue beli itu kan udah ada bandulnya ya, bandul Pro One. Nah jadi ternyata si bandulnya tuh lebih kecil, dan dari sisi berat itu jauh lebih ringan dibandingkan yang original gitu kan. Nah makanya kalau gue kan mindsetnya itu kita pakai 2 tak dan juga selalu dipakai geber-geber gitu ya. Itu kan pasti butuh stabilisasi yang bagus gitu kan teman-teman. Dan salah satu fungsi dari bandul itu kan dia meredam getaran ya, Nah jadi semakin berat bandulnya itu tuh semakin bagus daya redam dari stang kalian gitu teman-teman. Apalagi 2 tak kan geter banget gitu ya, geter banget. Nah jadi gua rada khawatir sih kalau misalkan pakai yang bawaan si Pro One-nya gitu. Jadi ya udahlah, gue pasang yang original aja gitu teman-teman. Anjir lihat tuh udah mendung gitu, wah emang kehujanan gitu, tuh tinggal udah mendung gini guys. Nah ini tuh si bandulnya, jadi dia masih pakai baut yang originalnya ya teman-teman. Tapi dia tuh rada ngepas banget lah masuknya. Jadi kalau bisa mah kalian beli baut yang rada panjang lah kalau misalkan emang mau pakai bandul yang ori ya. Kemarin gua tuh mau ganti cuman belum nemu yang pas. Ada yang lebih panjang kemarin tuh, cuman warnanya putih gitu kan atau chrome gitu kan. Jadi aduh, kita santai dulu lah, kita cari dulu yang warna hitam lah gitu teman-teman. Apalagi ya, ada yang kelewat nggak ya? Minusnya ya tadi ya, sampai minus. Oh ya paling ini sih satu lagi deh terakhir. Sebenarnya ini bukan minus ya, bisa jadi minus bisa jadi plus. Nih karena dia modelannya klaim begini, jadi kalian harus pinter-pinter ngesettingnya ya teman-teman.
harus pinter-pinter ngesettingnya, jangan sampai dia terlalu panjang sebelah gitu kan. Nah makanya gua kemarin pakai penggaris, beneran pakai penggaris lah, disamain gitu. Yang kiri panjang berapa, yang kanan panjang berapa gitu. Terus dari sisi rotasinya pun harus benar-benar dipikirin gitu. Karena kalau terlalu bawah kan jadinya ini nekuk gitu kan. Kalau terlalu atas jadinya si saklar atau apa namanya, ya saklarnya jadi lebih ke atas gitu. Jadi kalian bisa pinter-pinter nyetingnya lah. Terus oh ya satu lagi, terakhir ini mah asli. Terakhir ini asli. Jadi karena dia lebih nekuk ke dalam dan lebih sedikit nekuk ke bawah ya, menurut gua itu ada yang harus diganti lagi teman-teman, yaitu ini nih, gas spontan ya. Karena kalau standar itu dia kan ya dia apa, tingkat ngegasnya tuh jadi lebih dalam kan ya. Jadi kalau apalagi kalau lagi ngebut gitu, badan kita rada ngebungkuk, jadinya tuh kalau mau ngegaspol itu ini tuh muternya jadi lebih dalam gitu kan, gitu. Nah makanya harus diganti sih, karena kalau misalkan pakai gas spontan yang pendek gitu kan, jarak gasnya harusnya dengan posisi membungkuk, kalian masih enak buat narik gas gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi paling segitu aja video kali ini ya teman-teman. Segitu aja yang bisa gua sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terus kalau misalkan ada kesalahan kata, kalian bisa koreksi ya dengan cara komen lah. Jangan lupa subscribe channel ini buat kalian yang belum subscribe, karena support kalian sangat-sangat berarti buat gua teman-teman. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan komen sebanyak-banyaknya lah gitu kan. Aduh ini teh balaklavanya gak enakan, si hidungnya kepempet jadi kayak yang bindeng. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.